pagi ini kita mau belajar bagaimana kita supaya bisa bertumbuh dalam kasih karunia daripada Tuhan, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, Petrus menuliskan ini, dia banyak mengecam kepada para guru nabi-nabi palsu yang banyak menyesatkan tentang hari Tuhan itu. Dikatakan sejak dulu mana hari Tuhan itu kok tidak ada, tidak datang, sehingga mereka bilang hidup di dalam hawa nafsu. Ya. Tapi di sini dikatakan, kalau baca pasal 3 itu ayat 9 dikatakan, tetapi hari Tuhan itu akan tiba juga seperti pencuri. Ada saudara yang bisa tahu kapan hari Tuhan itu tiba? Ya, ada yang bisa memprediksi bisa hidup mau 5 tahun lagi, mau 1 tahun, mau 2 minggu, jangankan 1 menit, 2 menit ke depan kita tidak tahu. Iya. Sebab itu kalau kita ada itu cuma kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan masih kasih kita kesempatan. Sebab itu kalau saya Kopoliong bilang tugas saya kalau ada kesempatan, Tuhan kasih kesempatan, saya tidak bisa menolak. Ya, itu kasih karunia daripada Tuhan. Masih bisa Tuhan percayakan kita melayani Tuhan. Ya, Tuhan masih kasih kesempatan. Nah, kita mau bertumbuh dalam kasih karunia daripada Tuhan itu. Ya, di sini dikatakan pasti hari Tuhan itu akan datang. Oleh sebab itu jangan kita hidup menurut kita punya kehendak aja. Kalau ku hidup bagimu, artinya kita harus tahu kita hidup ini bukan hidup menurut kehendak kita atau keinginan kita. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, jangan kita hidup sembarangan sesuai dengan kita punya mau-mau aja. Ya, Rasul Paulus, ya, dia dikatakan Tuhan izinkan ada duri dalam daging. Dia seorang rasul. Dia bilang dia sudah seorang rasul yang sudah naik. Tuhan bawa sampai ke tingkat 3 surga. Ya. Sehingga Tuhan izinkan duri dalam daging itu membuat dia tidak ada yang bisa disombongkan dalam hidup dia. Ya. Nah, Tuhan bilang apa? Cukup kasih karunia. Dia bilang sudah 3 kali dia berdoa. Dia bisa mendoakan orang sakit sembuh. Dia bisa, ya. Seorang rasul yang luar biasa, tetapi duri dalam daging dia berdoa 3 kali untuk supaya utusan iblis ini dia katakan apa lari dari dia, tapi Tuhan bilang tidak, cukup kasih karunia saja, ya kau nikmati aja dan kamu bertumbuh di dalam kasih karunia karena di dalam kelemahanlah di sana kuasa Tuhan bekerja. Nah kalau Tuhan izinkan kita, ya Bapak Ibu Saudara mengalami suatu pergumulan dalam hidup ini, jangan kita banyak mengeluh. Ya, jangan kita banyak bersungut-sungut. Mungkin Tuhan izinkan kita melewati semua itu. Ya, dan kita mau belajar kasih karunia daripada Tuhan. Kasih karunia itu artinya kita ini yang tidak layak, Tuhan layakkan. Kita ini yang tidak mampu, tapi Tuhan mampukan. Ketika ada masalah, persoalan, sebenarnya kita tidak mampu, tapi Tuhan mampukan. Kita bisa kuat. Rasul Paulus bilang di dalam kelemahan, makanya dia bilang, saya lebih suka ya bermegah di dalam kelemahan, karena dalam kelemahan itu dia kuat. Ya, jadi bukan kita banyak mengeluh, apalagi dalam masa pandemi, kenapa bisa jadi begini, ekonomi semakin sulit ini, kita banyak mengeluh, bersungut-sungut sama Tuhan. Ya, kita mau belajar bertumbuh. Dimana kalau kita bisa ada sampai dengan saat itu cuma karena kasih karunia daripada Tuhan. Nah, kita mau belajar hidup mengenal hati daripada Bapa kita. Apa pesan daripada Daud kepada anaknya Salomo? Ya, kalau kita buka di dalam 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9, dan engkau anakku Salomo, apa dia bilang? Kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Pesan daripada Daud kepada anaknya Salomo cuma kenallah Allahnya ayahmu. Ya, biasa dia bukan bilang dia mau meninggal, dia tinggalkan pesanan, oh harta saya ada begini, kamu punya warisan, ya kamu punya kerajaan, dia akan tinggalkan. Tidak, satu aja, kenallah Allah ayahmu dan bertumbuhlah di dalamnya. Cari Tuhan, dia bilang, beribadah
cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah kepada Tuhan dengan tulus hati. Itu pesan daripada Daud kepada anaknya. Nah, pagi ini kita juga harus seperti itu. Bagaimana kita mau belajar mengenal hati daripada Bapa kita. Ya, tadi Pak Jaya bilang kita setiap hari mau belajar mengenal. Nah, bertumbuh di dalam kasih karunia dan mengenal hati Bapa kita. Kita punya Tuhan yang mengampuni. Kita punya Tuhan yang kaya. Kita harus tahu ada masalah, ada persoalan, jangan kita bersungut-sungut. Kita punya Tuhan yang kaya. Amin. Kita harus mengenal siapa Bapa kita. Ya, kalau saudara baca lagi, ada waktu 5 menit ya di dalam Yohanes, bagaimana Filipus kan dia bilang, tunjukkanlah Bapa itu kepada. Baru apa yang Yesus bilang ya, di dalam Yohanes 14, kalau baca di rumah 14 ayat 8, apa yang Tuhan bilang? Filipus, sudah berapa lama kamu hidup dengan saya, kok kamu masih bilang tunjukkan siapa Bapa itu? Ya, sudah bergaul lama dengan Tuhan tapi tidak tahu. Sudah melihat Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda mujizat, tapi ikut dengan Tuhan, tapi tidak mengenal, masih tanya siapa Bapa itu? Tunjukkanlah kepada kami. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kasih firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita mau bertumbuh dalam kerohanian kita. Kasih karunia Tuhan. Kalau kita ada pagi hari ini, itu bukan karena kita hebat, karena kasih karunia. Amin. Dan kita belajar bertumbuh di dalamnya. Proses lewat masalah pergumulan seperti Rasul Paulus, duri dalam daging. Kok Tuhan izinkan? Tapi dia pertamanya bersungut-sungut, tapi lama-lama dia bertumbuh di dalam. Dia katakan, ya, dia lebih suka bermegah di dalam kelemahannya, karena di dalam kelemahanlah dia di situ kuat. Ya, sebab itu kalau Tuhan izinkan masalah persoalan datang pada kita, jangan bersungut. Kita mau terus dekat dengan Tuhan, bertumbuh di dalamnya, bahwa Tuhan punya maksud dan rencana, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup saya dan saudara. Ya, dia merancangkan masa depan damai sejahtera, bukan malapetaka kecelakaan. Ya, kita bertumbuh juga di dalam apa? Mengenal hati daripada Bapa kita. Kita punya Bapa yang kaya. Ya, kenapa kita mau miskin? Kita punya Bapa yang Maha mengampuni kok. Kenapa kita hidup terus di dalam dosa? Kita harus ya berubah, bertumbuh terus, hidup di dalam kekudusan. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan saya tidak perpanjang karena memang sudah panjang. Ya, saya serahkan lagi kepada Tuhan.